tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 pada LPTK Universitas Majalengka dengan nomor peserta 2015-327-1374. Saya juga sebagai guru biologi di SMA Negeri 29 Garut. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada kelas 10 dengan materi polusi dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, untuk memulai pembelajaran sebaiknya kita berdoa dahulu. Satu orang boleh pimpin doa ya. Duduk siap gerak. Sebelum belajar marilah kita berdoa dalam hati bulan. Doa selesai. Selanjutnya Ibu akan absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kurniati sama siapa? Firman. Ada kabar gimana? Sakit. Oh, sedang sakit dua-duanya ya? Iya. Kita doakan semoga mereka cepat Sembuh. Amin. bisa kembali berkumpul bersama-sama ya. Amin. Sekarang untuk mengefektifkan waktu, coba dicek dulu apakah ada sampah atau tidak. Dilihat dulu ya persiapannya untuk pembelajaran hari ini. Udah siap semuanya ya? Iya. Untuk ini ya, untuk kita ke pembelajaran, kita ice breaking dulu. Ya, dipasti dulu ya. Nah, clue-nya ice breaking sekarang adalah tentang polusi ya. Polusi yang pertama polusi udara. Polusi udara itu kalian pencet Hidup. Nanti kalau itu katakan polusi udara langsung ya. Polusi suara. Suara ini untuk Telinga. selanjutnya ada polusi air. Polusi air itu pegang kayak yang sakit ya. Siap? Paham dengan clue-nya? Paham. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Polusi suara. Bising ya. Ya, sudah. Sekarang polusi air. Ya. Akibat minum air yang tercemar ya. Satu lagi, polusi udara. Ciuman bau ya. Oke. Nah, materi kali ini itu ya sebagian ya polusi ya nanti. Nah, sebelum ke polusi, kemarin kita udah membahas materi sebelumnya apa? Ekosistem. Nah, ekosistem. Ibu ada pertanyaan, apakah yang dapat merusak ekosistem? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya. Penyebab kerusakan ekosistem adalah kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran air, tanah dan lain sebagainya. Ya, tepuk tangan. Ini ya, bagi yang ini Ibu kasih sesuatu ya. Ini udah menjawab ya.
Itu ya. Jadi tadi menurut Anggi yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem diantaranya apa? Perusakan hutan dan alih fungsi hutan. Perusakan hutan dan alih fungsi Hutan. Contohnya seperti apa? Pertambangan, Pertambangan, apalagi? Penambangan pohon secara liar, terus menerus. Ya, penebangan pohon secara ilegal dan terus Menerus. ya. Nah, itu ya. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, Ibu ada beberapa pertanyaan. Ini ya. Pertanyaannya. Nah, ini. Amatilah gambar berikut kegiatan mana yang sering kalian lakukan. Coba yang mana? Kalau Ibu ini kiri kanan, ini Kiri. Nah, yang sebelah mana? Kiri. Ada yang tiga ya, dua-duanya. Ada yang dua-duanya. Kalau yang dua-duanya itu gak konsisten ya. Netral. Nah, ini kira-kira apa dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan tersebut? Yang ini misalkan Menyebabkan apa? Banjir. Banjir. Terus Timbulkan bau tak sedap. bau tak sedap, apalagi Penyakit. terus ini akibat dari apa? Pembuangan sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan ya. Kalau ini Buang sampah pada tempatnya. berdampak apa? Lingkungan menjadi bersih, sehat, ramah sehat. Sehat ya. Terus apa lagi? Terhindar dari penyakit. Ya, kita Penyakit. kira-kira ini solusi apa yang tepat untuk mengatasi dampak tersebut? Dampak ini ya. Solusinya agar tidak membuang sampah. Solusinya apa? Buang sampah pada tempatnya. Ya, membuang sampah pada Tempatnya. Yang ketiga, Melakukan daur ulang sampah organik. melakukan daur ulang pada sampah Organik. ya, dibuat apa? Pupuk Pupuk. ya. Pupuk kompos ya bisa. Ini ya. Selanjutnya. Nah, ini di sini ada tujuan pembelajaran ya. Boleh dibacakan oleh satu orang. Siapa? Angkat tangan dulu. Boleh saya? Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis dan penyebab polusi. Peserta didik mampu menganalisis dampak yang ditimbulkan dari jenis-jenis polusi. Peserta didik mampu membuat solusi dari dampak-dampak jenis polusi. Peserta didik mampu menemukan upaya pencegahan jenis-jenis polusi. Ya, tepuk tangan. Untuk Sinta ya. Nah, setelah ini Ibu ada video ya. Video. Ini sudah punya aplikasi QR code-nya? sudah. Ya. Sekarang boleh di-scan atau yang tidak bisa boleh melalui ini ya. Link ini tuh. Ya. Silakan dilihat dulu videonya ya. Perhatikan ya, selanjutnya ada pertanyaan ya. Yang pertama, apa itu polusi? Coba Saya, Bu. dijelaskan. Ya. Polusi adalah kondisi yang timbul ketika senyawa, kimia, energi atau polutan masuk ke lingkungan yang merusak ekologi, kondisi lingkungan, dan menyebabkan bahaya bagi makhluk hidup. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Sama-sama. Itu tentang polusi ya. Polusi jadi intinya apa? Jadi ada senyawa atau zat yang masuk, ya. Iya. Mempengaruhi ya, berpengaruh besar ya. Kayak yang tadi, kayak yang di awal ya, listrik ya. Polusi udara ya, polusi udara ya, salah satunya ya, bau ya. Bau tadi kan
Hidung apa? Bau. Hidung. Ya. Itu intinya dari polusi ya. Selanjutnya ini ada berapa jenis polusi? Saya Bu. Ya, Meli gimana? Ada berapa jenis polusi? Jadi jawabannya ada 4, yaitu polusi udara, polusi suara, polusi air, dan polusi tanah. Ya, tepuk tangan. Jadi jenis-jenis polusi yang berdasarkan video tadi terdapat 4. ya, apa saja? Polusi udara, polusi tanah, air, dan polusi suara. Ya. Nah, setelah ini kita akan dibagi kelompok berdasarkan polusi tadi, jenis polusi tadi ya. Nah, sekarang kita akan buat kelompoknya. Siap? Sekarang untuk pembagian kelompoknya ini Ibu udah sediakan ya. Nah, jadi kalian nanti dibuka. Apakah kalian nanti mendapat polusi udara atau polusi air, polusi tanah atau polusi suara? Nanti gabung dengan yang sama ya. Nah, misalkan Putri sama Anggi dapatnya polusi suara, berarti satu kelompok. Siap? Ini Ibu secara acak ya, bagikan ya. Estafetkan saja ya. Nanti dibuka ya. Ini kayak arisan ya. Ibu barisan. Ya. Dibagi kelompok ya. Sudah kebagian semua? Menunggu satu lagi. Satu lagi ya. Sudah dibuka semua? Belum. Mau dibuka sama-sama? Mau. 1, 2, 3 dibuka. Siapa yang dapat polusi udara? Saya Bu. Polusi udara? Ya, satu kelompok ya. Silakan duduknya. Duduknya per kelompok ya. Polusi udara dulu ya. Ini ya kelompok polusi tanah ya. Selanjutnya polusi air. Saya Bu. Ya, silakan. Polusi air ya. Mana polusi air? Sisanya polusi suara ya. Saya Bu. Ya. Sekarang sudah duduknya per kelompok ya. Tugasnya. Nah, ini ada di LKPD ya. Polusi tanah. Apa? Ini LKPD-nya ya. Polusi suara. Dalam LKPD itu nanti ada pengertian personal ya. Polusi air. Nah, Sarah ya. Polusi udara. Ya. Cari kajian literaturnya, mau dari internet atau ini dari buku ya, bisa dari buku. Dari bukan, dari ini. Ibu, Oh iya, apa? boleh bertanya? Kalau buat ininya, buat presentasinya, boleh gak buat dari Canva? Oh iya, lebih bagus ya, boleh ya. Ya, dibuat di aplikasi Canva pakai PowerPoint, tapi kita melihat ke waktu ya, dibatasi ya. Siap. Makasih Ibu. Sama-sama. Ya. Ini Sarah polusi apa tadi? Boleh dari buku atau dari internet. Kalau dari internet sumbernya tadi.
beres semua? Udah. Yang presentasi berarti kelompok 1 dulu ya? Iya. Polusi udara. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok udara akan mempresentasikan hasil lembar kerja kami, yaitu analisis faktor penyebab, dampak, solusi, dan upaya pencegahan polusi udara. Jelaskan apa yang dimaksud dengan polusi udara beserta jenisnya. Polusi udara adalah masuknya gas, energi, atau komponen lain dalam udara bebas di atmosfer dari kegiatan luar sehingga mutu udara turun pada tingkat tertentu sehingga udara tidak dapat memenuhi fungsinya yang berdampak buruk pada ekosistem. Mengganggu kenyamanan dan kesehatan. Jenis polusi udara luar ruangan berasal dari gas-gas. Apakah di sekitar daerah tempat tinggal kalian terdapat polusi udara? Jika ada yang menyebabkan terjadinya polusi udara di daerahmu? Ya, penyebab utama selalu terkait dengan manusia menjadi penyebab utama dan terbesar terjadinya pencemaran udara. Terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bila ada kelompok yang ingin bertanya, kami persilakan. Saya Bu, Ya, silahkan syarat. mengapa tidak boleh membuat kandang ayam di dekat rumah? Ya, ini untuk Sarah ya. Terima kasih kepada kelompok tiga yang sudah memberikan pertanyaan. Pertanyaan akan dijawab oleh Anet Rameli. Kepadanya saya persilakan. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ada beberapa alasan mengapa membuat kandang ayam di dekat rumah mungkin tidak diperbolehkan. 1. Bau dan kotoran. Penyakit kandang ayam yang terlalu dekat dengan rumah dapat meningkatkan resiko penyebab penyakit baik manusia maupun hewan peliharaan lainnya. Contohnya, debu dan partikel dari kotoran ayam bisa membawa kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Lalu, gangguan suara ayam seringkali menghasilkan suara keras, terutama saat pagi hari ketika mereka berkokok. Suara ini mengganggu ketenangan, tenaga dan lingkungan sekitar, terutama jika kandang ayam terlalu dekat dengan rumah penduduk. Apa jawabannya bisa dipahami? Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Baik, saya akan membacakan kesimpulan. Polusi udara adalah masuknya zat, energi, atau komponen lain dalam udara bebas. Kebakaran hutan dan kegiatan mikroorganisme adalah salah satu contoh penyebab polusi udara. Setelah mengetahui dampak dari polusi udara, diharap masyarakat lebih peduli lagi pada lingkungan sekitar dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan polusi udara. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kelebihan, karena yang lebih hanya perasaanku kepada dia. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok polusi udara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan lembar kerja peserta didik analisis faktor penyebab, dampak, solusi, dan upaya pencegahan polusi udara. Jenis-jenis polusi tanah, biopolutan atau polutan dari makhluk hidup, aktivitas pertanian dan perkebunan, limbah buang industri, dan polutan radioaktif. Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya polusi tanah? Faktor-faktor yang dapat menyebabkan polusi tanah antara lain penggundulan hutan dan erosi tanah, kegiatan pertanian, kegiatan pertambangan, industrialisasi, tempat pembuangan sampah, limbah manusia, kegiatan konstruksi, dan limbah nuklir. Hingga pencemaran tanah dapat berujung pada kematian. Dampak bagi lingkungan. Contohnya pada sektor pertanian, terutama berkaitan dengan perubahan dalam metabolisme tanaman, yang akhirnya dapat mengakibatkan penurunan hasil panen. Ya, silahkan Winanti. Nama saya Winanti, saya
perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Apakah kotoran hewan seperti kotoran ayam yang dekat dengan rumah dapat menimbulkan polusi? Ya, karena kotoran hewan seperti kotoran ayam dapat menimbulkan polusi tergantung pada bagaimana mereka diolah. Kotoran hewan mengandung zat-zat seperti nitrogen dan fosfor yang dapat mencemari air tanah dan air permukaan jika terlalu banyak terakumulasi. Selain itu, kotoran hewan juga dapat menjadi sumber bakteri dan patogen yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan analisis faktor penyebab, dampak, solusi, dan upaya pencegahan polusi air. Faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya polusi air? Yang pertama, limbah industri, bahan kimia cair ataupun padatan, sisa-sisa bahan bakar, tumpahan minyak dan oli, kebocoran pipa-pipa minyak tanah yang ditimbun tanah. Sampah organik seperti air comberan menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air yang menerimanya, yang mengarah pada berkurangnya oksigen yang berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Limbah pabrik yang mengalir ke sungai seperti di Sungai Citarum. Mengapa penggunaan pupuk berlebihan akan menyebabkan pencemaran air? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini izinkan saya menjawab. Penggunaan pupuk secara berlebihan juga mempengaruhi lingkungan di sekitar lahan tanaman, khususnya air. Saat hujan, sisa pupuk yang tidak terserap air tanaman akan terbawa aliran air hujan menuju sungai atau danau sehingga menyebabkan polusi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri, kalau maju saingannya teman sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman saya yang saya cintai. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan polusi suara beserta jenisnya. 1. Polusi suara berkaitan dengan ketidaknyamanan pendengar di sekitarnya. Jenis polusi suara. 1. Di perkotaan contohnya adalah klakson mobil, sirine, konser musik, pesawat terbang jet tempur, dan mesin di pabrik. 2. Di perkampungan contohnya adalah suara ternak. Apakah di sekitar daerah tempat tinggal kalian terdapat polusi suara? Jika ada, apa yang menyebabkan terjadinya polusi suara di daerahmu? Ada. Hal tersebut diakibatkan suara-suara bervolume tinggi yang membuat daerah sekitarnya menjadi bising dan tidak menyenangkan. Jelaskan dampak dari polusi suara terhadap kesehatan dan lingkungan sekitar. Gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran akibat polusi suara bisa mengganggu kemampuan untuk memahami pembicaraan, susah berkonsentrasi, hingga mengganggu produktif sehari-hari. Paparan suara bising terlalu lama diketahui dapat membuat seseorang menjadi lebih sering lupa. Penyakit koordinator. Penyakit koordinator adalah penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah. Ini gangguan koordinator yang timbul akibat polusi suara sebenarnya berhubungan dengan gangguan tidur. Penyerang suara, penggunaan bahan penyerang suara seperti karet, tirai tebal, dan panel akustik. 3. Penggunaan peredam telinga. Peredam telinga dapat mengurangi kebisingan yang masuk ke telinga dan berikan ketenangan yang lebih baik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk mengajukan Sebagai sesama pelajar, bagaimana sikap Anda terhadap teman yang menggunakan knalpot bising? Sikap yang saya berikan pada teman yang menggunakan knalpot yang bising harusnya didasarkan pada keinginan untuk memberikan pemahaman, dukungan, dan mendorong perubahan positif sambil menjaga hubungan yang baik dan saling menghormati sebagai sesama pelajar. Apakah dapat dipahami? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Saya akan membacakan kesimpulannya. Jadi teman-teman, polusi suara itu cukup berbahaya juga karena banyak gangguan yang diakibatkan oleh polusi suara. Misalnya, hilangnya konsentrasi bahkan bisa menyebabkan
seseorang itu meninggal dunia karena kebisingan yang diterima dalam waktu yang cukup lama dan secara tidak langsung mengajak otak untuk mengubah cara kerja organ tubuh. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, sekarang ada ospek ya. Linknya udah Ibu kirim, silakan selesaikan, ada 5 soal ospek ya. Nah, Ibu ingin mengetahui refleksi kalian setelah mempelajari materi tentang polusi tadi ya. Yang pertama, apa yang membuatmu tertarik saat belajar tadi? Mengapa? Coba ada yang mau bisa menjawab? Saya tertarik belajar tentang topik polusi karena saya sadar akan dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Polusi menjadi masalah serius yang perlu ditangani secara global karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah seperti pencemaran udara, air, dan tanah. Selain itu, polusi juga dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan, kanker, dan masalah kesehatan lainnya. Dengan mempelajari topik ini, saya berharap dapat memahami penyebab, dampak, dan solusi untuk mengurangi polusi dan berkontribusi dalam menjaga keberlangsungan lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Ya, tepuk tangan. Ide apa yang kamu dapatkan setelah belajar pada hari ini? Siapa? Setelah belajar tentang topik polusi hari ini, saya mendapatkan beberapa ide yang cukup menginspirasi. Salah satunya adalah kesadaran yang lebih mendalam tentang dampak polusi terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Saya mulai memikirkan cara-cara untuk mengurangi jejak polusi saya sendiri, seperti menggunakan kendaraan ramah lingkungan atau mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Selain itu, saya juga terinspirasi untuk memperjuangkan solusi-solusi inovatif dalam mengatasi masalah polusi, seperti pengembangan teknologi ramah lingkungan atau kampanye untuk kesadaran masyarakat. Saya juga percaya bahwa setiap upaya kecil yang kita lakukan dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi polusi dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Ya, tepuk tangan untuk Syara. Apakah yang kamu lakukan hari ini sudah mencapai tujuan atau target belajarmu? Saya, Bu. Ya, silakan. Hari ini saya merasa telah mencapai sebagian besar dari target belajar saya. Saya berhasil mengerjakan tugas dari Ibu dengan cukup baik. Saya juga aktif dalam diskusi kelas dan itu membantu saya untuk memahami materi lebih dalam lagi. Selain itu juga saya banyak membaca materi dan mengerjakan beberapa soal untuk memperkuat pemahaman saya. Untuk selanjutnya, saya akan terus meningkatkan produktivitas belajar saya agar mencapai seluruh target belajar saya. Ya, terima kasih. Apakah tantangan yang kamu jumpai dalam proses belajar tadi? Tantangan yang saya jumpai dalam proses belajar tadi adalah pemahaman terhadap beberapa konsep yang cukup kompleks dalam pelajaran tersebut. Meskipun demikian, saya percaya bahwa dengan tekad dan usaha yang lebih keras, saya akan bisa mengatasi tantangan ini dan terus berkembang dalam proses belajar saya. Ya, terima kasih. Bagaimana cara kamu menunjukkan bahwa kamu memahami materi yang telah dipelajari tadi ya? Pertama, saya dapat menjelaskan konsep-konsep dasar tentang jenis-jenis polusi seperti polusi udara, tanah, air, dan suara, serta dampaknya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Ya, terima kasih. Kegiatan hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya. Alhamdulillah udah beres. Nah, untuk selanjutnya ini ada tugas ya kalian yang tadi yang dipresentasikan tadi yang membuat PowerPoint oleh Canva itu bisa kalian jadikan bahan untuk membuat makalah ya. Makalah tentang polusi ya. Polusi yang tadi ada berapa? Ada 4. Ya, ada 4. Polusi apa jenisnya? Itu ya. Nah, itu dari tentang polusi, tentang jenisnya, ada dampaknya, ada solusinya. Apakah ini di dunia nyata kalian akan melakukannya? Ya, insya Allah ya. Baik ya. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, boleh ini jam terakhir ya?
Tidak terasa ya. Boleh diakhiri dengan pimpin doa oleh KM. Duduk siap, gerak. Sesudah belajar, marilah kita berdoa. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Dari salam.